Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan subtema 3, Aku Suka Bertualang. Apa saja yang akan dibahas pada subtema 3 ini? Silahkan kalian simak video berikut ini dan kalian pelajari. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajaran pertama kita akan belajar tentang rambu lalu lintas. Apa itu rambu lalu lintas? Nah, akan kita pelajari di sini. Tapi yang pertama kita akan mempelajari dulu dua rambu lalu lintas, yaitu rambu lalu lintas larangan dengan warna dasar putih dan ada garis merahnya, dan juga rambu lalu lintas peringatan dengan warna dasar kuning dan gambar atau tulisan warna hitam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rambu larangan, yaitu rambu yang berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pengguna jalan. Rambu larangan dirancang dengan latar putih dan warna lambang atau tulisan merah atau hitam. Nah, yang mana sajakah yang termasuk rambu larangan? Simak terus ya.
Baiklah, saya kira seperti itu. Sebenarnya masih banyak rambu-rambu yang lain, tapi nanti kita akan membahasnya di video berikutnya. Ketika berkendara, kita sering menemukan tanda seperti ini, atau seperti ini. Tapi apakah kalian tahu apa maksud dari tanda tersebut? Tanda tersebut disebut juga sebagai rambu peringatan. Rambu peringatan berfungsi sebagai peringatan bagi para pengguna jalan bahwa di depan ada kemungkinan bahaya atau tempat yang berbahaya. Rambu peringatan didesain dengan dasar berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam dan umumnya berbentuk balah ketupat. Nah, lalu apa maksud dari rambu-rambu tersebut? Simak terus ya. Baiklah, saya kira seperti itu. Sebenarnya masih banyak rambu-rambu yang lain, tapi nanti kita akan membahasnya di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini ke orang lain. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah mendengar penjelasan tadi tentang rambu-rambu lalu lintas. Sekarang silahkan buka bukunya halaman 72. Kerjakan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, pasangkan simbol-simbol
rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Jadi ini artinya apa, yang ini artinya apa, ini artinya apa, dan ini. Kemudian pasangkan, tarik garis dari gambar menuju tulisannya ya. Ini tugasnya dikumpul. Selanjutnya silahkan buka bukunya halaman 64, kita akan belajar tentang diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah suatu bentuk representatif, simbolis informasi dalam bentuk dua dimensi. Jadi di sini ini namanya diagram tabel, dan kita akan memindahkan diagram tabel ini ke dalam diagram batang. Diagram batang itu seperti ini ya. Perhatikan dulu pada halaman 64. Di sini ada yang mau dihitung dalam diagram, ingin kita sajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Ada jenis kendaraan. Jadi jenis-jenis kendaraan ini kita mau bentuk tabel dan diagram batang. Atau juga namanya turus ya yang tadi. Di sini ada mobil, motor, dan kendaraan umum. Banyak kendaraan yang lewat, ini angka bilangannya ya. Jadi ini menyimbolkan 3. Bagaimana 3 kita hitung? Yang batang-batang ini 1, 2, 3. Jadi ini adalah 3. Kemudian ini ada 8. Nah, setiap ini yang ada garis silangnya menunjukkan itu 5 hitungan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5 yang garis miring. Nah, jadi setiap ini ada 5. Jadi tidak perlu menghitung lagi ya secara manual 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja hitung ini 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 dan ini ada 5, 6. Nah, 6. Kemudian dipindahkan ke dalam bentuk diagram batang atau turus. Silahkan buka bukunya pada halaman 65. Nah, jadi diagram batang atau turus itu bentuknya seperti ini ya. Yang di sebelah garis lurus ini, angka-angka ini menunjukkan jumlahnya, banyaknya ada berapa, dan ini apa yang ingin dihitung. Kalau mau dituliskan sebelumnya seperti ini. Nah, berbentuk seperti ini. Ya, jadi di sini angkanya angka dan di sini apa yang mau dihitung? Misalnya di sini tadi apa? Mobil, beri jarak motor. Nah, seperti itu ya. Sebelum ada warna-warna ini. Dan jumlah dari setiap ini, dari setiap yang kendaraan yang mau dihitung atau sesuatu yang mau dihitung itu harus garis lurus dengan garis yang ini yang ada angka-angkanya. Misalnya tadi ini 3 ya, jadi hitung yang mana 3, 1, 2, 3. Maka sampai sini pas batas ini 3. Nah, seperti ini juga ini 3. Seperti itu. Karena ini ada petak-petaknya, jadi diwarnai sebanyak 3 kolom. Kemudian motornya ada 8. Lihat angka 8-nya mana angka 8? Angka 8-nya yang ini, berarti batasnya sampai sini. Nah, jadi sampai sini diwarnai semuanya ya. Kemudian ada lagi yang terakhir, kendaraan umum ada 6. 6, lihat batas ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ada 6. Diwarnai seperti ini. Kemudian coba kita buat sendiri pada halaman 65, di bawahnya ada lambang TKK. Banyak teman yang sudah memiliki. Nah, kalian isi di sini bilangannya berapa, terserah ya. Misalnya yang lambang P3K ini ada 5. Kemudian lambang juru masak ada 3. Lambang pengatur ruangan ada 1. Dan lambang penabung ada 2. Nah, tinggal kalian buat. Banyak teman yang sudah memiliki ini tadi menggunakan seperti lidi-lidi tadi ya, hitungan lidi-lidi. Berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5-nya coret. 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Nah, kemudian setelah ini buka halaman selanjutnya, halaman 66.
Kita pindahkan ke sini. Ini tadi P3K tadi ada 5, berarti batasnya sampai sini. Ya. Kemudian juru masak tadi ada 3, jadi batasnya sampai sini. Pengatur ruangan ada 1 sampai sini, dan penabung ada 2 sini. Nah, biar lebih bagus kalian warnai ya. Kita warnai dulu. Nah, setelah diwarnai akan menjadi seperti ini ya, sesuai dengan angka jumlah banyaknya. Jadi perlu diingat, untuk membuat diagram batang atau turus ini, warnanya ini bukan sembarangan, tetapi disesuaikan dengan jumlah angka yang di samping sini. Misalnya ada 5, berarti batas mewarnainya sampai 5. Ada 3, batas mewarnainya sampai 3. Dan juga menghitung batang lidi pada diagram tabel. Setiap rangkaian seperti ini yang ada garis miringnya itu ada 5, jadi tidak perlu menghitung secara manual, tapi hitung saja 5. Misalnya ada 2 yang seperti ini. Nah, 5 tambah 5 sama dengan 10 ya, seperti itu ya. Kemudian buka pada halaman 68. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2. Nah, di sini disajikan data-data seperti ini. Kalian warnai sesuai dengan jumlah datanya ya. Ada 6 anak yang menyukai warna ungu. Yang mana warna ungu di antara warna ini? Kalian warnai. Yang warna ungunya ada 6, berarti nanti dipilih yang ini warna ungunya yang mana sampai 6 batasnya ya. Ya, kalian warnai seperti tadi buat diagram batangnya, buat yang cantik sesuai dengan warna-warna ini juga boleh. Dan ini tugasnya dikumpul. Kalian buka bukunya pada halaman 67. Masih ingat ini apa? Ada tulisannya di sini, garis mendatar, garis zigzag, garis miring, garis gelombang, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis spiral. Jadi ada seperti gambar-gambar macam-macam garis. Ini apa? Ini adalah salah satu dari unsur gambar dekoratif ya. Ini adalah salah satu unsur gambar dekoratif, yaitu unsur garis ya, unsur garis. Jadi kita ingat lagi, unsur dekoratif itu ada berapa macam? Ada 3 ya. Yang pertama garis, yang kedua bentuk atau bidang, dan yang ketiga adalah warna. Nah ya, jadi pelajaran yang lama jangan kalian lupakan, karena kita masih akan tetap kembali lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur dekoratif. Unsur yang pertama yaitu unsur garis. Di sini ada gambar bendera warna putih yang tidak ada gambarnya dan tidak ada warnanya. Kita mau menghias bendera ini menggunakan unsur dekoratif yaitu unsur garis. Jadi hanya gunakan unsur garis saja ya, tidak boleh menggunakan unsur yang lain. Nah, kalian menggunakan unsur-unsur garis. Di sini ada beberapa contoh unsur garis. Misalnya di sini ibu mau buat menggunakan garis spiral di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian ibu tambahkan lagi dengan garis spiral lagi, mau membentuk seperti bunga-bunga di sekitar sini. Jadi nah, seperti ini, sudah terlihat seperti bunga. Kemudian ibu mau tambahkan garis miring di sini seperti batang.
ya, miring seperti batang yang tebal garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian mau ibu tambahkan garis lengkung biar bisa jadi kelopak bunganya. Nah, ibu tambahkan garis lengkung ini berlawanan. Ada yang menghadap ke sini, ada juga yang menghadap ke atas. Nah, ini jadi daun ini terbentuk dari 2 garis lengkung ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga garis lengkung menghadap ke bawah dan garis lengkung menghadap ke atas. Nah, kemudian di dalamnya mau ibu tambahkan garis zigzag di daunnya. Biar lebih bagus lagi, ibu tambahkan garis bersilang. Bersilang-silang. Secara acak ibu mau tambahkan ataupun gelombang. Dan juga garis spiral lagi. Nah, seperti ini sudah jadi yang ibu buat ya. Jadi benderanya ada bendera berbentuk bunga seperti ini. Nah, Ananda boleh ikut juga menggambar atau mewarnai bendera. Ingat ya, hanya menggunakan unsur titik dan garis. Boleh Ananda kerjakan ataupun melihat contoh yang ibu ini. Nah, jadi itulah salah satu dari unsur dekoratif. Jadi kalau mau dilihat unsur dekoratif yang ibu gunakan di sini bukan hanya unsur garis dan titik, tapi ada 2 ya, yaitu unsur garis dan juga unsur warna. Kenapa? Karena garis-garisnya ibu buat dengan pensil warna biar lebih bagus lagi ya. Nah, jadi itu ya. Unsur dekoratif dengan 2 unsur saja sudah bagus seperti ini ya, sudah terlihat ada bentuk. Apalagi jika kita tambahkan unsur yang ketiga, bentuk atau bidang, jadi maka akan tambah bagus lagi gambar dari yang dekoratif yang kita buat. Jadi unsur dekoratif itu sangat penting untuk membuat suatu karya, baik itu gambar maupun bentuk karya 3 dimensi. Pelajaran yang terakhir yaitu menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan juga contoh dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Pada pembelajaran sebelumnya di subtema 1 kita telah belajar bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa atau semboyan dari negara Indonesia, yang artinya adalah meskipun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah tentang makna dari persatuan bangsa, meskipun berbeda tapi tetap bersatu. Nah, jadi bagaimana cara penerapan atau contoh penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika ini? Jadi di sini akan kita terapkan dengan berbagai kegiatan dalam pramuka. Misalnya, Bhinneka Tunggal Ika dapat kita terapkan yaitu 1. Bekerja sama mendirikan tenda ya. Jadi bersama-sama bersatu mendirikan tenda. Termasuk dari Bhinneka Tunggal Ika karena kegiatannya itu ada beramai-ramai orang dan bersatu demi tujuan yang sama. Dan contoh yang kedua yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan. Jadi bekerja sama membersihkan lingkungan juga termasuk dalam penerapan Bhinneka Tunggal Ika atau contoh Bhinneka Tunggal Ika karena bersama-sama bekerja membersihkan lingkungan demi tujuan agar lingkungannya bersih. Nah, jadi itu adalah
dua contoh penerapan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat dilakukan dalam kegiatan pramuka. Alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Hari ini cukup ada 2 tugasnya ya. Tugas menuliskan diagram batang tepatnya, dan juga tugas memasangkan mana rambu-rambu lalu lintas dengan artinya ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita akhiri, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.